Yuk kita lanjut Kak. Gasken. Mengumumkan. Hanya ada 2 item dalam daftar mahar. 1 Jiang Fanxiong, kali ini mahar keluarga Zhou saya hanya pesan ditambah janji, saya akan memberitahu Anda pesan gratis. Dalam milenium, Gunung Tianzun akan datang lagi agaknya, Jiang Fanxiong memahami arti dari kedatangan Gunung Tianzun. 6 abad yang lalu, Gunung Tianzun turun dan mencapai surga yang bahagia, dan kali ini, siapa yang akan menjadi Tianzun setiap dewa memiliki kesempatan. 2 Adapun, janji, itu adalah komitmen pribadi ayah saya untuk Lei Diazun. Setelah Jiang Fanxiong membiarkan saya menjadi suami Zhou Li, maka ayah saya akan menghukum Tianzun dan akan berjanji Jiang Fanxiong untuk bersaing untuk Tianzun. Dalam pertempuran peluang, sang ayah akan membantu Anda sekali. Adapun kapan harus menembak, Anda akan memutuskan oleh Jiang Fanxiong. Gunung Tianzun. Jiang Fan menghela nafas rendah, tetapi dalam benaknya, ada adegan 6 triliun tahun yang lalu. Satu demi satu dewa, untuk menjadi dewa, mereka semua untuk kesempatan, putus asa. Hentikan pertarungan. Satu raja demi satu, berturut-turut jatuh. Apakah saya harus melepaskan kesempatan ini? Kedua alis Jiang Fan dipelintir bersama, dan matanya penuh kesenangan. Oh, pintu samping ruang belajar terbuka, dan langkah kaki yang akrab terdengar di ruang kerja. Jiang Fan menarik napas sedikit dan berbisik, Nyonya, Anda di sini. Orang yang datang ke sini adalah istri Jiang Fan, Jiang Fan. Frater, jangan khawatir, jika kamu ingin melakukannya, aku akan mendukungmu. Yu dengan lembut membelai rambut panjang Jiang Fan dan berkata dengan lembut. Di depan istrinya, pikiran Jiang Fan tidak dipertahankan. Nyonya, 102 triliun tahun. Untuk waktu yang lama, saya telah menjadi kaisar Arktik. Selalu menjadi kaisar Arktik. Tapi saya benar-benar memiliki cukup hari seperti ini, saya benar-benar ingin menjadi Tianzun, jadilah dewa tertinggi. Jiang Fan berkata perlahan. Posisi kaisar suci dihormati. Namun, ketika seseorang adalah kaisar suci dari awal, dan duduk di kursi ini untuk 120 juta petaflops, dia tidak akan merasakan bagaimana posisi kaisar suci. Sebaliknya, ia menantikan status yang lebih tinggi. Tianzun. Terakhir kali Gunung Tianzun turun, meskipun saya bekerja keras, tetapi pada akhirnya, saat terakhir bulu mengambang Tianran ditembak dengan tenang, 8 kaisar besar kita gagal, dan bahkan mencapai Happy Tianzun. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa, Tianzun San harus datang lagi aku benar-benar menantikannya. Yu Yurou mengambil gulungan emas dari meja. Ini adalah daftar hadiah Qin Yu. Kelas 1 Hong Meng Lingbao, Qin Yu ini, benar-benar bukan karakter umum. Praise pujian lembut menghela nafas. Jiang Fan melirik gulungan emas dan mengangguk dan berkata jika bukan Tianzun San, menantu ini, saya pasti akan memilih Qin Yu. Tapi, Jiang Fan menggelengkan kepalanya. Hong Meng Lingbao kelas 1 sangat berharga, tapi saya sudah memiliki harta spiritual kota. Harta spiritual kota adalah kelahiran para dewa, dan dikombinasikan dengan darah keluarga Jiang saya, kekuatan lebih besar bahkan jika saya mendapatkan Hong Meng Lingbao kelas 1, saya akan memberikannya kepada saudara laki-laki kedua, atau kepada Jiang Xing. Saya sama sekali tidak membutuhkannya. Jiang Fan tidak membutuhkannya. Pisau Luo Yu, Qin Yu, Jiang Fan memberi saudara lelakinya yang kedua, Jiang Yan. Bahkan jika dia mendapat Hong Meng Lingbao kelas 1, dia adalah raja ketiga dari Snow City. Semua ini hanya akan membuat kekuatan kota salju naik, dan bagi Jiang Fan sendiri, dampaknya tidak terlalu besar. Saya telah bekerja untuk keluarga selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, saya harus mempertimbangkannya sendiri. Tianzun. Sungguh menakjubkan. Jiang Fan memiliki sedikit harapan di matanya. Tianzun. Dewa tertinggi, Raja Tuhan hanya bisa dianggap sebagai orang kecil di depan para dewa. Hanya Tianzun yang memiliki status tertinggi. Prancis, aku khawatir tentang satu hal, Yu berkata dengan lembut. Jiang Fan memandang kembali pada istrinya, Jiang Fan tidak pernah meragukan istri dan perasaannya, mereka berdua telah menghabiskan ratusan juta tahun, dan perasaan yang dalam tidak perlu diceritakan. Penalti guntur ini berkata untuk sekali membantu Anda, tetapi jika dia membantu Anda dan kemudian membantu orang lain, lalu apa yang harus saya lakukan? Kata Yu Yurou, dia benar-benar khawatir tentang suaminya. Alis Jiang Fan sedikit berkerut. Dalam hal ini, aku selalu memiliki keraguan di hatiku.
Tapi terakhir kali Gunung Tianzun datang, Tianzun tidak menembak sama sekali. Pada akhirnya, bulu mengambang Tianzun dengan tenang menembak mengubah situasi, dan membuat Raja Bahagia menjadi pemenang akhir. Pencapaian posisi surga. Alis Jiang Fan mengembun, hanya kali ini, akankah Tianzun mengambil beberapa tembakan? Yu Yurou juga diam-diam menemani Jiang Fan. Jiang Fan dan Yu Yurou dan mereka berdua berbicara dengan tenang bersama, pikir Jiang Fan, dan dia jernih di dalam hatinya, dan tentu saja dia tidak peduli. Hampir setengah hari kemudian. Baiklah Jiang Fan menengadah ke tengah ruang belajar, dan tiba-tiba muncul pusat studi. Kaisar Barat Laut, Zhou Huo. Saudaraku, bagaimana bisa kamu kata Yu lembut dan lembut? Wajah Zhou Huo tersenyum dan berkata langsung Xiao Rou, saya datang, saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada Jiang Fan He secara pribadi. Lagi pula, saya hanya mengatakan sedikit pada daftar mahar, saya khawatir Jiang Fan Xiong tidak begitu jelas. Jiang Fan mendongak dan memandang Zhou Huo, aku punya keraguan di hatiku. Aku ingin bertanya padamu. Tianzun, bisakah kamu dengan bebas menembak setelah Gunung Tianzun? Tentu saja tidak. Zhou Huo berkata langsung, jika Anda bisa langsung menembak, lalu yang terakhir, mengapa ayah saya tidak menembak? Jiang Fan sedikit mengangguk. Terakhir kali saya bersaing untuk menjadi Tianzun, Lei Dianzian tidak memiliki tangan dari awal hingga akhir. Bulu mengambang Tianzun akhirnya ditembak. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya, tanya Jiang Fan. Zhou Huo mengangguk dan berkata Jiang Fan Xiong, hal ini baru saja diketahui oleh saya. Ayah saya memberitahu saya. Terakhir kali Tianzun Mountain datang, alasan mengapa dia tidak menembak adalah karena bulu mengambang Tianzun menghentikannya. Bulu terbang Tianzun, hati Jiang Fan sedikit menonjol. Bulu mengambang Tianzun dapat menghentikan hukuman petir Tianzun, titik ini saja, Anda dapat melihat bahwa bulu mengambang Tianzun dan hukuman Lei Tianzun, meskipun sama dengan Tianzun, tetapi statusnya masih berbeda. Pada saat terakhir, untuk mencapai keseimbangan, bulu mengambang Tianzun akan menjadi kesempatan bagi Tianzun untuk memberikan Dewa Tuhan kepada Raja Terbang. Dan kali ini, bulu terbang Tianzun telah memberitahu ayahku, kali ini, Fei Yu Tianzun tidak akan ditembak. Dan ayah saya, Thunderbolt Tianzun, mengadakan pertemuan telepon genggam. Zhou Hu menatap langsung ke arah Jiang Fan. Mata Jiang Fan cerah. Hukuman guntur Tianzun, bahkan satu kali keluar dari ponsel akan. Dan sekarang, minggu ini, saya benar-benar memberikan kesempatan ini kepada diri saya sendiri. Mas kawin ini memang membuat Jiang Fan tidak bisa tergoda. Zhou Huo saudara, apa yang benar? Jiang Fan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Kamu masih mengkhawatirkan aku berbohong? Zhou Hu tersenyum, Jiang Fan Xiong hanya perlu berpikir hati-hati. Jika kamu bisa membiarkan Tianzun mengambil lebih banyak tembakan, maka kompetisi akan menjadi peluang bagi Tianzun, dan tidak akan ada ketegangan. Jiang Fan juga mengangguk. Memang, jika Lei Dianzun hanya membantu dirinya sendiri untuk membantu dirinya sendiri, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah Jiang Fan, yang memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Namun, biarkan hukuman guntur lebih dari beberapa tembakan, lalu siapa yang menjadi dewa, bukankah hukuman guntur Tianzun mengatakan final? Bulu terbang tidak bisa membuat ini terjadi, Zhou Hu tersenyum. Lalu mengapa kamu tidak ingin menggunakan kesempatan ini untuk membantu dirimu sendiri? Jiang Fan memandang Zhou Huo. Zhou Huo tersenyum dan berkata Jiang Fan, aku berbeda darimu. Sekarang aku adalah orang yang terpisah dari Zhou Jia, dan ada seorang ayah di belakangnya. Aku bisa menikmati kehidupan yang tenang ini. Untuk menjadi dewa aku tidak punya harapan. Belum lagi. Bulu terbang Tianzun, tidak akan membiarkan Zhou Jia, ada dua Tianzun. Jiang Fan juga sedikit mengangguk. Tiga dewa besar, kekuatan pengambilan keputusan yang sebenarnya adalah bulu mengambang Tianzun. Aku akan memberikan ayahku hanya satu pertemuan telepon genggam, biarlah itu untukmu. Jiang Fan Xiong harus tahu siapa yang harus dipilih ketika merekrut. Zhou Hu berkata sambil tersenyum. Alis Jiang Fan sedikit berkerut. Dia mengingat kata-kata saudara laki-lakinya yang kedua, Jiang Yan. Jika Anda memilih Zhou Xian, saya takut hubungan saya antara saudara laki-laki saya yang kedua dan saya akan benar-benar kaku. Dan perasaan dengan putrinya, Jiang Li, juga akan terpengaruh. Lupakan saja, karena Zuo Qiumei itu sudah mati. Kakak kedua tidak benar-benar memiliki hubungan yang baik denganku.
Adapun Lier, lupakan saja, Jiang Fan menghela nafas dalam hatinya. Dia memiliki beberapa anak, dan dia tidak bisa kehilangan kesempatan bagi miliarder untuk menjadi anak perempuan. Saudara Zhou Huo, saya tahu bagaimana memilih, Anda dapat kembali, kata Jiang Fan ringan. Zhou Huo memandang Jiang Fan dan ingin melihat pilihan Jiang Fan melalui ekspresi Jiang Fan, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Saya hanya bisa tersenyum sambil tersenyum kalau begitu saya akan menunggu pilihan Jiang Fan Xiong. Kemudian Zhou Huo menghilang ke ruang kerja. Periode 10 hari telah tiba, dan seluruh aula utama kota Snowy, keluarga kerajaan, Kapten Dewa Besar. Sekelompok orang berkumpul di Kaisar Suci Arktik. Istana Arktik sangat bising dan semua orang sangat antusias. Qin Yu duduk di samping, dia benar-benar tidak bisa tertawa. Saat ini, hati Qin Yu sangat menyusahkan, terutama ketika dia mendapat berita tentang Paman Su. Jelas bahwa peluang keberhasilannya hanya setengah. Saudara Qin Yu. Qin Yu mendongak dan melihat bahwa Qin Hou tersenyum dan mengangkat rotinya. Apa yang terjadi dengan Qin Yuxiong? Kamu masih kesal, tetapi kamu mendapatkan 2 tempat. Saya pikir kamu harus menang tanpa masalah. Ambil kata-katamu, Qin Yu tersenyum. Benar, Qin Yuxiong, apa mas kawinmu jika minggu itu, mahar itu lebih baik dari milikmu, dia masih berharap untuk menang. Tanya Qin Hou. Karir Qin Yu tersenyum, apakah itu Hong Meng Lingbao kelas 1 yang saya hasilkan? Itu adalah Lingbao yang menyebabkan awan merah menutupi langit dan menurunkan guntur Lingbao. Qin Hou melihat Qin Yu bereaksi, dan segera tertawa dan mengangkat bahu Qin Yu. Qin Yuxiong, meskipun yakinlah, harga pengantinmu sangat bagus. Bagaimanapun, Anda yakin. Qin Yu tiba-tiba melihat ke belakang Qin Hou. Qin Hou juga melihat ke belakangnya, ternyata Zhou Xian datang. Zhou Xian juga memiliki sedikit arogansi di matanya. Wajahnya hanya menyeringai. Setelah berurusan dengan beberapa kenalan, dia duduk di posisinya. Situasinya tidak baik. Alis Qin Yu berkerut. Jika Zhou Xian tidak memiliki sedikit harapan untuk menang, Zhou Xian harus bebas dan mudah, atau wajahnya suram. Alih-alih tampilan pahit masa kini. Sama seperti Qin Yu merenungkan, tiba-tiba. Seluruh aula sepi, dan Qin Yu berbalik dan melihat bahwa Kaisar Barat Laut Jiang Fan dan istrinya mengambil Jiang Li dan melangkah ke Kaisar Suci. Raja-raja lain dari para dewa mengikuti. Jiang Fan tersenyum di wajahnya dan tersenyum pada orang-orang di sekitarnya. 13 dewa dan raja duduk satu persatu, dan kali ini Jiang Li duduk di sebelah Jiang Fan dan Yu Yurou, dan dia masih berpegangan tangan dengan tangan yang lembut. Lier, Qin Yu menghela nafas lega dan mencoba menenangkan dirinya. Jiang Li juga melirik sisi Qin Yu, dan perasaan yang terkandung di matanya jelas terasa. Setelah para dewa dan raja saling mendinginkan, semua orang menetap. Saudaraku, jangan buang waktumu, cukup umumkan, siapa yang kamu pilih sebagai menantumu, bisik Ratu Iblis Darah berbisik. Jiang Fan tersenyum dan mengangguk, saya tidak membuang waktu. Semua orang di bawah menahan napas, dan Zhou Xian menatap Jiang Fan, dan Qin Yu menahan napas, semua perhatiannya tertuju pada Jiang Fan. Jiang Fan Huan memandang kerumunan dan tersenyum dan berkata, kali ini, saya telah dalam proses merekrut kerabat selama hampir 30 tahun. Dalam prosesnya, Duanmu menjadi raja para dewa. Qin Yu dan Zhou Xian juga menerima hadiah dari Tianzun. Qin Yu memperbaikinya. Hong Meng Lingbao kelas 1, ini adalah acara yang luar biasa. Saya juga merasa terhormat atas hal ini terjadi dalam proses perekrutan kerabat. Ada 2 kandidat, Qin Yu dan Zhou Xian, ada di antara mereka yang sangat baik, tetapi akhirnya menjadi menantu saya. Hanya ada 1 orang yang ingin gagal seharusnya tidak terlalu peduli. Jiang Fan tersenyum pada Zhou Xian dan Qin Yu. Qin Yu merasa bahwa detak jantung telah mencapai titik ngeri. Jiang Fan ini belum mengatakan daftar belakangan ini. Perasaan ini sangat mendesak, tapi Qin Yu hanya bisa menahan diri. Setelah musyawarah, akhirnya aku memutuskan untuk memilih anak mertuaku, dia adalah. Wajah Jiang Fan dengan senyum meriah. Semua orang di bawah tenang, dan para dewa di atas mendengarkan dengan cermat. Jiang Li menatap ayahnya. Qin Yu, pada saat ini, merasa bahwa laju aliran waktu sangat lambat dia harus marah. Dia, Zhou Xian dari barat laut kota Leicheng, kata Jiang Fan dengan senyum lebar. Aku seluruh orang Zhou Xian tampaknya terkejut oleh kejutan yang tak terduga.
Seluruh orang mengambil waktu sejenak dan wajahnya penuh ekstasi. Jiang Li sedang mengamati ayahnya saat ini. Zhou Xian, apakah Zhou Xian Qin Yu merasa bahwa hanya ada satu orang yang tersisa di seluruh dunia, dan putusan akhir Jiang Fan digemakan di telinganya. Ya, itu adalah vonis. Dia menghukumnya dengan hukuman mati. Tidak ayah, kamu tidak bisa. Jiang Li tiba-tiba menjerit. Jiang Fan menoleh dan menatap Jiang Li, dan tidak melihat suara dari mulut Jiang Li. Pada saat ini, Qin Yu tiba-tiba terbangun. Otot-otot wajah Qin Yu bergerak-gerak, dan dadanya seperti belau. Pandangan Qin Yu menatap Jiang Fan di atas. Apakah Anda memilih Zhou Xian? Jiang Fan menunjukkan senyum pada Qin Yu. Qin Yu, tidak terlalu peduli, ini. Tidak terlalu peduli. Qin Yu benar-benar ingin mencibir, betapa dia bekerja keras untuk hari ini, untuk merekrut kerabat. Qin Yu bekerja keras untuk mempelajari kilang, yang membutuhkan jutaan tahun. Untuk menjadi cahaya terang besar bagi Lai, Luo Yudao, Zi Xuanfu. Semua jenis Ling Bao, Qin Yu tidak peduli. Namun, sekarang, Fan Jiang ini, tetapi juga untuk menghibur diri sendiri, biarkan diri Anda tidak peduli. Bisakah kamu peduli? Diam. Qin Yu tiba-tiba minum, tetapi biarkan Jiang Fan sedikit terkejut, bahkan jika wajahnya akan jelek, tetapi pada saat ini semua dewa terkejut melihat Qin Yu. Pada saat ini, momentum Qin Yu tiba-tiba menjerit dengan ganas, dan ada sedikit rasa dingin di wajahnya. Dia menatap dingin ke arah Jiang Fan dan Zhou Huo. Kamu memaksaku dan memaksaku. Qin Yu memandang Jiang Li. Jiang Li juga menatap Qin Yu. Keduanya saling menatap, hanya melalui mata, keduanya mengerti pikiran satu sama lain. Jiang Li memiliki senyum di wajahnya, dan wajah Qin Yu juga memiliki sentuhan senyum. Lai tidak ada yang bisa membongkar aku, sama sekali tidak, kata Qin Yu lembut. Qin Yu, apa yang kamu lakukan? Jiang Fan marah, dia sudah merasakan suasananya salah. Haha, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu tanyakan padaku? Haha, apa yang ingin kamu lakukan? Suara Qin Yu bergema di seluruh aula, wajahnya sangat dingin, dan matanya penuh kegilaan. Di atas Kaisar Suci Arktik, Raja para Dewa memandangi pemandangan itu dengan penuh minat, karena seorang wanita, perajin baru, Qin Yu, yang naik dengan cepat di ranah para dewa, kehilangan gerak maju dan mundurnya. Memanggil dewan akan datang. Sangat menyenangkan. Meskipun Qin Yu memiliki kekuatan yang baik, bagaimanapun juga bukan Raja Dewa. Di mata raja-raja para dewa atas, yang sangat kuat, tidak bisa menyakiti para dewa. Tidak sebagus Raja para dewa, tetapi hanya memalukan. Bisakah Aneng mengguncang pohon besar? Ini benar-benar tidak swasembada. Zhou Xian, yang senang dan bangga hatinya, melirik Qin Yu, dan ada jejak penghinaan di matanya. Dan Kaisar Arktik, oh, dan ayah mertuaku begitu sombong, aku mencari kepahitan. Namun, Jiang Fan saat ini, wajahnya lebih bermartabat. Karena, kakak, kamu masih mengabaikan keinginan Li sendiri, terlepas dari peringatanku, masih memilih Zhou Xian. Suara Jiang Yan bergema di benak Jiang Fan. Jiang Fan memiliki 7 poin perhatian pada Jiang Yan, dan 2 poin perhatian pada Qin Yu. Di permukaan, Jiang Fan bermata dingin Qin Yu. Qin Yu, aku bisa mengerti suasana hatimu, tapi kali ini, adil untuk mengamati di bawah pengawasan para dewa. Kamu harus menerima hasil ini, Jiang Fan berkata dengan dingin. Qin Yu menatap mata Jiang Fan dan tersenyum. Adil. Tatapan Qin Yu menyapu bagian atas Raja para Dewa. Raja para Dewa, kali ini merekrut, kinerja Qin Yu saya juga terlihat di mata, saya mendapat 2 di 3 tempat, maka Zhou Xian hanya punya 1. Dan, hadiah saya adalah bahwa kelas 1 Hong Meng Ling Bao. Saya ingin tahu, dalam hal ini, Anda juga memilih Zhou Xian, apa yang adil? Hong Meng Ling Bao kelas 1. Para dewa di atas tiba-tiba berbicara satu sama lain. Jiang Fan, apakah mas kawin Zhou Jia adalah Tianzun Lingbao? Kalau tidak, bagaimana Anda memilih Zhou Xian? Kami juga tidak bisa memikirkan beberapa hal. Kata Ratu Iblis Darah dengan sengaja di Yin dan Yang. Dewa-dewa lain memandang Jiang Fan dengan curiga. Memang, Qin Yu memiliki 2 tempat yang dipilih sebelumnya, dan mahar adalah kelas 1 Hong Meng Lingbao. Dalam hal ini, bagaimana saya bisa kehilangan? Wajah Jiang Fan tiba-tiba tenggelam. Zhou Huo berdiri dan melirik Qin Yu, hanya untuk mengatakan kamu, dapatkah kamu ingat bahwa Jiang Fan Xiong mengatakan bahwa selama mempelai laki-laki dapat mengejutkan dan menggairahkannya, semakin dia menyukainya, semakin baik.
Mas kawin keluarga Zhou saya untuk keluarga Jiang memang lebih berharga bagi Jiang Fanxiong daripada Hong Meng Lingbao kelas 1. Jiang Fan juga mengangguk dan berkata saya bisa menjamin bahwa mahar ini memang lebih penting bagi saya daripada Hong Meng Lingbao kelas 1. Karena itu, saya memilih Zhou Xian, yang juga sangat adil. Pada saat yang sama, dua kaisar agung berkata bahwa para dewa dan dewa-dewa lain akan mempercayainya, lagi pula yang penting adalah wajah, dan tidak ada yang akan percaya bahwa kedua kaisar akan mengucapkan kata-kata kosong. Yang paling adil dalam keadilan. Qin Yu tersenyum dan bahkan melangkah ke tangga dan berjalan perlahan ke aula utama. Bagaimana saya tidak bisa melihat di mana keadilan itu Jiang Fan, Kaisar Suci Kutub Utara Anda berbicara tentang harga pengantin wanita apa? Qin Yu berkata di mulutnya, tapi dia melangkah-langkah demi langkah dan berjalan di aula. Zhou Huo dingin berkata mari kita santai, Qin Yu, di sini bukan di mana Anda sombong, cepat kembali. Qin Yu mendengarkan ini, mencibir dan meremehkan Zhou Huo saya berbicara dengan Kaisar Suci Kutub Utara, apa mulutmu? Zhou Huo hidup. Semua orang di seluruh aula tertegun, untuk sesaat wajah Zhou Huo tiba-tiba memerah, dan yang merah berdarah. 102 triliun tahun, siapa yang berani berbicara dengan Kaisar Barat Lautnya? Qin Yu, kamu. Zhou Huo dan bahkan ingin menembak. Zhou Huo saudara. Jiang Yan dingin keluar dari saluran. Jangan khawatir, Qin Yu tidak menghormati Anda, dan saya akan menanganinya nanti. Sekarang saya sangat skeptis tentang keadilan rekrutmen ini. Saya juga ingin tahu apa yang Anda tulis dalam daftar mahar keluarga Anda. Suara acuh tapi dingin terdengar melalui aula. Dewa dan dewa lain terkejut. Jiang Yan adalah saudara kedua dari Jiang Fan. Bagaimana dia bisa membongkar Taiwan Jiang Fan saat ini? Qin Yu dan Jiang Yan segera saling memandang, dan bahkan jika mereka dipisahkan. Keduanya mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Qin Yu melirik mata Jiang Fan dan segera menatap Jiang Li di sebelahnya. Istri Jiang Fan, bermata dingin oleh Qin Yu, seolah menggunakan matanya untuk memblokir Qin Yu. Aku minta maaf, kata Qin Yu lembut. Jiang Li menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia mengerti apa yang dikatakan Qin Yu sebagai maaf. Qin Yu tidak mencapai janji semula, sehingga dia menikah dengan Qin Yu. Tampaknya janji semula tidak bisa lagi diwujudkan. Ayo pergi. Qin Yu tersenyum sedikit. Semua orang mendengar kata-kata Qin Yu dan merasa tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, Jiang Li ada di belakang Jiang Fan, dan ada banyak dewa di sekitarnya. Benarkah Qin Yu masih bisa mencuri orang? Qin Yu, hari ini adalah Raja Dewa untuk membantumu, tetapi juga ingin mengambil putriku. Jiang Fan berkata sambil tersenyum, ruang di sekitar Jiang Li sekarang dilarang. Dewa-dewa lain, saya ingin membawa orang menjauh dari kekuatan ruang para dewa. Qin Yu tidak melihat Jiang Fan sama sekali, hanya ketika Jiang Fan mengudara, matanya benar-benar jatuh pada Jiang Li. Menghadapi pertanyaan Qin Yu, Jiang Li mengangguk. Mulai hari ini, kita tidak akan pernah terpisah, kata Qin Yu sambil tersenyum. Kekuatan ruang baru telah lama mencakup ratusan mil, dan kuil Kaisar Suci secara alami tertutup. Hati Qin Yu tergerak, dan Jiang Li, yang masih di belakang Jiang Fan, menghilang entah dari mana. Itu menghilang. Di bawah mata 13 dewa, di kuil Kaisar Suci Arktik, di bawah pengawasan ketat para dewa. Jiang Li menghilang seperti ini. Apakah ini anak kecil Jiang Fan bodoh? Adegan ini terlalu mengejutkan, dan dewa-dewa lain juga tidak bisa dijelaskan. Jiang Fan sangat yakin bahwa ia telah sepenuhnya melarang ruang di sekitar Jiang Li, dan Raja para Dewa tidak bisa mengandalkan kekuatan ruang dewa untuk mengambil sikap. Tapi, kekuatan ruang yang digunakan oleh Qin Yu bukan ranah para dewa, tetapi alam semesta baru yang diciptakan oleh Qin Yu. Kekuatan ruang baru, penguasa raja-raja tidak dapat mendeteksi bahkan penyelidikan. Qin Yu, bawa istriku kembali. Zhou Xian tiba-tiba menjerit. Istri Qin Yu tampak dingin, dan menoleh ke belakang untuk melihat Zhou Xian, tetapi Qin Yu menemukan bahwa Zhou Huo dan Jiang Fan harus menembak pada saat yang sama. Di bawah penutup ruang, reaksi Qin Yu sangat cepat. Di bawah tatapan semua orang, Qin Yu mengambil langkah menuju Zhou Xian di bawah aula besar, dan matanya tertuju pada Zhou Xian. Seolah aku tidak memperhatikan dua dewa di belakangku. Ah, para dewa di bawah khawatir tentang Qin Yu. Tapi di sini ada adegan yang membuat semua orang terpana.
Sebenarnya ada seseorang yang keluar dari tubuh Qin Yu, itu adalah Qin Yu lain, Qin Yu dari King Pao. Jubah hitam Qin Yu membunuh Zhou Xian di bawah, sementara King Pao Qin Yu tersenyum menghadapi dua raja besar. Teknik Avatar. Jiang Fan dan Zhou Huo sama-sama terkejut, tetapi mereka masih menyipit dan menyerang Qin Yu, telapak tangan Jiang Fan, seperti dunia inklusif, orang-orang tidak bisa bersembunyi. Zhou Huo adalah orang yang berubah menjadi guntur dan langsung pergi ke Qin Yu. Gabungan kedua raja, situasinya sangat buruk. Kakak sebuah suara terdengar di benak Jiang Fan. Pada saat yang sama, Jiang Yan muncul di depan Jiang Fan. Satu tangan dan satu tinju keluar, dan telapak tangan Jiang Fan memukul keras. Ruang itu bergetar secara intensif, dan ruang itu benar-benar runtuh. Kakak kedua, Jiang Fan memelototi Jiang Yan. Tapi Jiang Yan mencibir. Tidak baik. Shen Tufan dan Queen Hou saat ini khawatir tentang Qin Yu. Jiang Yan dapat memblokir satu orang, tetapi sudah terlambat untuk memblokir orang kedua. Guntur yang berubah menjadi manusia seutuhnya oleh Zhou Huo, Kaisar Barat Laut, telah datang bukit aku. Suara Tuhan terdengar dalam benak Qin Yu. Putramu sudah mati. King Ba Qin Yu tiba-tiba meninju Guntur. Berkelahi dengan Kaisar Barat Laut, dewa-dewa di atas semuanya sangat lucu. Apakah avatar Qin Yu ini tidak mati? Tinju menghantam Guntur. Ruang di sekitar seperti gambar mengambang. Ini sangat terkejut dan robek dan patah. Tanah kuil Kaisar Suci runtuh bahkan jika ada penjaga larangan yang kuat. Tanah itu benar-benar retak. Seluruh ruang Kaisar Suci mengejutkan, dan pilar Kaisar Suci runtuh. Dewa-dewa itu buru-buru dan cepat pensiun, tetapi untungnya, kuil Kaisar Suci itu sendiri mengandung larangan yang kuat, dan kekuatan ikatannya besar. Kalau tidak, pertarungan ini saja sudah cukup untuk memecahkan ruang dalam beberapa mil. Tinju keras yang bagus, Zhou Hu terkejut. King Pao Qin Yu adalah perpaduan jantung teratai dari Hualien 9 daun dan manik-manik emas, tubuhnya adalah Hong Meng Lingbao kelas 1, kekerasan kelas 1 Hong Meng Lingbao, dan apakah itu palsu? Masih ada senyum di wajah Zhou Huo. Apakah para dewa cemburu yang paling kuat dari para dewa adalah ruang kontrol? Panggil ruang di sekitar King Pao Qin Yu tiba-tiba runtuh, dan King Pao Qin Yu juga jatuh ke celah di antara ruang. Melahap kekuatan yang mengerikan. Ke celah ruang, King Pao Qin Yu juga harus mengagumi dalam hati. Sekejap mata, ruang kembali normal, dan King Pao Qin Yu diasingkan ke ruang angkasa. Hei. Zhou Huo tersenyum ringan di wajahnya. Namun, Zhou Huo tidak tahu bahwa avatar Qin Yu berada di ruang hanya sebentar, dan dia sudah kembali ke alam semesta baru dengan teleportasi. Ketika Zhou Huo dan King Pao Qin Yu bermain melawan satu sama lain, Qin Yu sendiri terbunuh oleh Zhou Xian. Namun, serangan luar angkasa Zhou Huo tidak hanya menyerang avatar Qin Yu, tetapi juga menyerang Dewa Qin Yu. Yah! Qin Yu merasa bahwa ruang di sekitarnya harus runtuh. Senapan tiba-tiba muncul di tangan Qin Yu. Itu adalah senapan salju yang tersisa. Gas kuning suci di atas sisa senapan salju berputar-putar, dan ruang untuk runtuh sebenarnya terkondensasi. Fitur unik dari gas Xuan Huang, menetapkan 5 garis, menstabilkan alam semesta. Pistol salju sisa begitu langsung menembus. Minggu itu, menonton Qin Yu membunuh, tetapi di mata jijik, hati diam-diam berkata Qin Yu, Anda hanya para dewa atas, jangan mengandalkan hukum untuk membunuhku mimpi. Zhou Xian berbalik tangannya adalah cambuk panjang dengan kilatan cahaya listrik, pistol panjang Qin Yu dipompa. Zhou Xian tidak tahu bahwa Qin Yu baru saja diserang oleh perusakan ruang. Mungkinkah begitu mudahnya untuk berurusan dengan perusakan ruang, jadi kekuatan apa yang dia dapat dibandingkan? Peng Zhou Xian bahwa lampu listrik berkedip cambuk panjang, bahkan mencoba untuk membungkus pistol salju sisa Qin Yu. Pistol salju residual hanya kejutan, cambuk panjang itu langsung disetrum, istirahat menjadi lebih dari selusin. Tidak. Karena perusakan ruang tidak berhasil, Zhou Huo masih shock. Melihat pistol Qin Yu begitu mengerikan, dia tidak bisa menahan rasa takut. Zhou Xian sendiri takut tinggal. Liu Hong Meng Lingbao, cambuk cahaya listrik, sebenarnya sangat rusak. Apa level senjata di tangan Qin Yu? Apakah itu Hong Meng Lingbao kelas 1? Sayangnya, Zhou Xian tidak tahu bahwa sisa senjata salju bahkan lebih mengerikan daripada Hong Meng Lingbao kelas 1. Sangat lambat untuk mengatakan bahwa kecepatan penembakan Qin Yu tidak diizinkan untuk dipikirkan oleh orang lain.
Raja para dewa di atas hanyalah dewa, dan senapan Qin Yu telah mencapai tubuh Zhou Xian. Tembakan menyerang Zhou Xian, dan seluruh orang Zhou Xian terbang seperti karung pasir, dan kemudian berjongkok di dinding kuil Kaisar Suci. Hal-hal aneh, bahkan tidak mati Qin Yu menemukan sesuatu yang aneh. Qin Yu, lepaskan. Kaisar Barat Laut Zhou Huo mengeluarkan palu hitam gelap, dan Kaisar Barat Daya juga mengeluarkan pedang biru encer yang tipis. Kaisar Antartika membalik tangannya dan mengambil sepotong pistol putih. 3 Kaisar Agung, 3 warga kota Lingbao. Qin Yu tersenyum sekaligus, apalagi 3, yaitu, kekuatan penuh Kaisar Suci tidak diblokir oleh Qin Yu. 3 tembakan dengan kekuatan penuh, mereka masih belum mencari kematian. Ingin membunuhku mimpi. Qin Yu tiba-tiba tertawa. Kamu beruntung. Qin Yu mencibir dan memelototi Zhou Xian, yang sudah berdiri, dan seluruh orang menghilang ke aula dari udara. Terima kasih.